merekamnya manual lagi gitu ya, karena saya tidak jadi host gitu. Oke, nah tadi yang sudah disampaikan tujuan-tujuan dan juga prinsip-prinsip sudah bisa dipahami belum? Halo? Sudah? Oke ya, berarti bisa dimengerti ya, bisa dimengerti. Oke, ada yang mau menyampaikan lagi? Silakan. Nah, kalau tidak, saya akan sedikit menyampaikan, barangkali ada mahasiswa yang masih galau. Pembelajaran terpadu itu sebetulnya apa sih gitu kan? Apakah sama dengan tematik ya, atau pembelajaran yang bagaimana gitu? Nah, pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang atau konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran atau tema ya, yang memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik atau kepada siswa. Jadi gini, bukan hanya sekedar menggabung-gabungkan gitu ya, menggabungkan dalam satu waktu matematika digabung dengan bahasa Indonesia, digabung dengan PJOK, digabung dengan agama dan seterusnya. Tapi konsep-konsep yang ada dalam tema itu tadi dipadukan gitu ya, dipadukan konsep-konsepnya. Sehingga ada pengalaman-pengalaman yang bermakna bagi siswa. Selama ini kan mata pelajaran, ada beberapa mata pelajaran yang dianggap sebagai mata pelajaran yang mungkin membuat anak-anak itu agak sedikit shock secara psikologis ya. Nah, dengan keterpaduan ini diharapkan tidak ada lagi terjadi begitu. Tidak terjadi lagi psikologis yang sedikit mungkin goncang gitu ya, shock gitu ya. Dari mata pelajaran sosial ke yang eksak gitu kan. Nah, dengan keterpaduan ini pergantian itu sangat halus terasa gitu. Sangat halus terasa sehingga anak-anak itu tidak merasa seperti sesuatu yang apa ya, istilahnya itu berganti secara drastis gitu ya, atau kalau dalam bahasa Jawanya itu jeglek gitu ya, jeglek. Wah, dari yang sepertinya hanya membaca tiba-tiba langsung berpikir keras gitu. Seperti itu. Nah, sehingga siswa dengan kondisi yang seperti itu akan mampu memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman tadi itu. Pengalaman yang didapatkan dari keterpaduan yang halus itu tadi. Ya. Dan akan mudah menghubungkan dengan konsep-konsep yang lain ya. Nah, itulah pembelajaran terpadu. Jadi sekali lagi, pembelajaran terpadu ini bukan menggabungkan mata pelajaran saja, bukan hanya sekedar itu. Tetapi bagaimana konsep satu dengan konsep yang lain yang ada pada tema dalam mata pelajaran tertentu itu bisa dipadukan, bisa bisa dipelajari secara bermakna gitu, secara bermakna. Itu pembelajaran terpadu. Sampai di sini gimana? Sudah mulai bisa dibayangkan pembelajaran terpadu seperti apa? Halo? Halo. Halo. Iya, sudah bisa dipahami belum itu kira-kira? Seperti itu. Sudah mulai ada gambaran, Bu. Sudah ya, sudah mulai ada gambaran. Oke, baik. Apakah ada yang ingin dikonfirmasikan? Silakan. Ada yang mau dikonfirmasikan? Ya, Bu. Silakan. Karakteristik dari pembelajaran terpadu itu sendiri seperti apa ya, Bu ya? Iya, sebetulnya ini nanti masuk dalam bahasan tema yang kedua ya, tema yang kedua atau yang ke satu ya. Coba lihat di modulnya tema ke satu atau tema kedua tuh. Di paling tidak karakteristiknya itu di ke satu dan kedua ya. Ke satu dan kedua karakteristik dari pembelajaran terpadu. Tapi secara umum bisa dipahami lah bahwa pembelajaran terpadu ini pasti pembelajaran yang karakteristiknya itu dia terintegrasi
tidak berdiri sendiri ya. Jadi terintegrasi ini tidak berdiri sendiri, artinya apa? Artinya saling terkait dari konsep pada tema yang satu dengan konsep pada tema yang lain. Misalnya pada tema bahasa Indonesianya tentang apa, dia pasti akan terkait dengan konsep yang ada pada tema matematika misalnya, atau yang ada pada tema atau yang ada pada konsep pada tema misalnya IPAS gitu ya. Kalau di kurikulum Merdeka ini tidak lagi dipisah ya, IPA dan IPS, tetapi namanya menjadi apa? IPAS ya. IPAS itu seperti itu ya. Salah satu karakteristik yang paling menonjol itu. Karakteristik yang berikutnya pada pembelajaran terpadu ini sangat diupayakan guru untuk mengakomodir setiap kecenderungan peserta didik ini ya. Jadi ketika kita mempelajari, ketika kita membelajarkan ya, ketika kita membelajarkan pembelajaran terpadu ini, guru harus matang di teori-teori tentang pembelajaran dan juga metode pembelajaran. Jadi karakteristiknya itu pembelajaran terpadu ini sangat kental dengan yang namanya beragam metode pembelajaran dan model pembelajaran. Kalau hanya menggunakan satu atau dua, ini pasti hasilnya tidak efektif. Maka dari itu harus menggunakan banyak pendekatan, banyak model, banyak metode, dan juga banyak strategi. Itu karakteristiknya ya. Jadi karakteristiknya yang berikutnya adalah banyak melibatkan strategi, pendekatan, model, kemudian metode, dan juga teknik dalam pembelajaran. Itu karakteristik yang berikutnya. Begitu Mbak siapa tadi yang bertanya ya? Mbak siapa tadi yang bertanya tentang karakteristik? Dewi, Bu. Mbak Dewi ya. Oke, Mbak Dewi. Mbak Dewi sudah mulai ada bayangan karakteristik pembelajaran terpadu? Iya Bu, sedikit ya. Nanti sambil baca-baca biar tambah banyak lagi bayangannya gitu ya. Ada lagi yang mas kok belum ada yang aktif bertanya nih? Mas Andi barangkali mau bertanya, Mas Andi atau yang lainnya, silakan. Mas Andi aslinya dari mana Mas Andi? Dari Cimanggu, Bu. Oh, Cimanggu ya, saya kira dari luar Jawa. Ternyata dari sini aja ya. Oke, ada yang mau disampaikan Mas Andi mewakili kaum Hawa nih? Kaum Hawa, kaum Adam kok kaum Hawa. Silakan. Jadi kalau kurikulum Merdeka sekarang termasuk terpadu juga ya, Bu? Iya. Meskipun dalam kegiatan ini pengorganisasian pembelajaran nanti kan ada struktur organisasi, ada pengorganisasian pembelajaran, ini dibebaskan mau tematik mau tidak gitu ya. Inilah ketidakkonsistenan kurikulum ini seperti ini ya. Pada saat kemarin kurikulum 2013 masih banyak orang atau guru yang belum matang di tematik. Tiba-tiba sekarang diperbolehkan. Guru tuh cenderung milih yang tidak tematik. Kenapa? Karena tematik itu dianggapnya ribet. Padahal tematik itu justru sangat sangat mudah untuk menanamkan konsep dan membuat anak-anak itu enjoy gitu. Itu tematik. Kenapa kok diperbolehkan tematik, diperbolehkan juga tidak? Ini terkait dengan adanya pengorganisasian pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, karena ada yang sistem blok, ada juga yang sistem periodisasi atau tradisional. Kalau yang sistem blok ini kan beberapa mata pelajaran nih ya yang dipilih untuk diterapkan pada saat itu gitu ya, pada semester itu misalnya. Nah, belum tentu mata pelajaran yang dipilih itu mampu untuk ditematikan gitu. Meskipun sebetulnya
Sebetulnya tuh semua mapel itu terintegrasi karena tidak ada ilmu yang berdiri sendiri. Semuanya tuh saling terkait sebetulnya ya. Karena ini masih uji coba ya barangkali ya. Ini kan masih uji coba nih. Jadi penerapan kurikulum merdeka yang ada 3 moda itu, moda mandiri belajar, kemudian moda mandiri berubah, dan moda mandiri berbagi, itu memungkinkan sekolah-sekolah belum menerapkan kurikulum merdeka sehingga itu tadi ada yang diperbolehkan, ada yang dipersilakan gitu ya. Ada juga yang boleh tidak gitu, boleh tidak tematik. Begitu ya Mas Andi. Ya. Kalau kata saya sih ya, yang namanya kurikulum merdeka ini dengan kurikulum merdeka ini kan artinya itu merdekanya itu merdeka di mana mengoptimalkan betul potensi peserta didik dan mengoptimalkan betul kemampuan guru dalam mengajar dengan segala strategi dan model serta metodenya. Dan juga merdeka betul anak-anak ini diakomodir setiap kebutuhannya. Ini sangat memiliki korelasi yang sangat erat dengan pembelajaran terpadu ini. Jadi pembelajaran terpadu ini sangat direkomendasikan untuk kurikulum merdeka. Itu begitu. Itu untungnya kita. Untungnya kita di UT itu mata kuliahnya itu ternyata walaupun ini modul aja dibuatnya entah tahun kapan nih. Dari tahun 2014 sekarang masih tetap aja ajak begitu. Meskipun nanti di percetakannya itu, di penerbitannya itu ditulis edisi 2020 misalnya ya, isinya sama aja. Tetapi ternyata isinya itu tak lekang oleh hujan, tak lapuk oleh panas ya. Jadi isinya gitu-gitu aja, tapi ternyata unlimited gitu ya, unlimited. Jadi tetap relevan. Paling yang dirubah ya dari kurikulum yang ada perubahan, berarti kita menyampaikannya itu ya harus mengikuti alur kurikulum gitu ya, alur kebijakan. Itu seperti itu ya. Oke Mas Andi, begitu? Ya. Ada lagi? Bu. Ya, silakan yang lainnya. Yang mau ditanyakan yang lainnya silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan lagi? Saya sengaja menggunakan ini ya, di bantai yang saya itu dengan gambar-gambar yang mungkin mengakomodir banyak anak ini. Ini ada maknanya, artinya agar paling tidak mindset kita terbuka bahwa anak-anak dengan segala macam karakteristiknya itu perlu diakomodir semua. Agar pembelajaran terpadu ini memadukan itu juga, bukan hanya memadukan tema-tema tetapi termasuk potensi peserta didik yang sangat beragam itu begitu ya. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau menanyakannya lagi? Mungkin metodenya sama, kelompok 6 dan 7, tetapi tekniknya kok berbeda. Misalnya begini nih, metode mind map itu sama-sama metode mind map, tetapi tekniknya berbeda. Misalnya teknik yang pertama menggunakan kartu-kartu terbuat dari kertas. Kemudian teknik yang kedua menggunakan kartu-kartu tapi online, ada di aplikasi secara online. Nah, kan sudah berbeda ya dengan animasi. Itu di kartu pun berbeda. Ada yang menggunakan papan sebagai media untuk menempelkannya. Ada juga yang menggunakan kertas misalnya. Kertas yang lebar, misalnya kertas plano dan lain-lain ya, atau dibawa oleh anak itu. Itu juga tekniknya berbeda. Jadi boleh seperti itu, yang penting berbeda lah ya, yang penting berbeda. Metode boleh sama tapi tekniknya barangkali yang berbeda. Seperti itu ya Mbak Eka ya. Oke Mbak Eka. Halo Mbak Eka. Ya, terima kasih Bu. Ya seperti itu. Oke, yang lainnya ada? Yang lainnya silakan. Saya Bu. Silakan Mbak Muris ya. Iya, Ya, ini kan berarti modulnya ada 6 tema gitu. Iya. Nah, ini ada 7. Itu nanti
temanya dibagi sama ibu, apa nanti kita pilih sendiri gitu Bu? Yang menentukan mahasiswa sendiri, mungkin nanti koordinator yang akan membaginya. Jadi ibaratnya itu ya dibagi aja gitu pakai undian gitu ya. Atau kesepakatan, silakan kesepakatan dari masing-masing mahasiswa. Yang begini ini akan saya serahkan kepada mahasiswa gitu ya. Apa urutan saja Bu kayak seperti tadi? Gimana? Iya. Monggo. Itu saya serahkan kepada mahasiswa lah. Intinya begitu. Berarti nanti bisa di grup nih Bu? Ya, di-share di grup saja nanti. Biar di-share oleh koordinator ya, biar nanti diketahui oleh yang lain karena sudah harus membuat langsung ya, biar cepat gitu. Biar cepat selesai, tidak tertunda-tunda begitu. Oke? Ada lagi? Iya. Ada lagi? Tidak Bu. Sudah ya? Oke. Sudah. Oke, kalau sudah, kita sampai jam berapa ini? Sama jam 12. Sampai jam 12 ya. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit ya. Jadi begini ya, sebagai bahan orientasi agar pembelajaran kita nanti betul-betul tepat sasaran gitu ya. Ketika membuat paparan mahasiswa nih pas menyampaikan ya, pas presentasi itu kalau bisa jangan hanya membaca ya, tapi bereksplorasilah gitu. Jadi sambil mahasiswa itu layaknya seorang guru yang sedang menjadi sedang menjadi narasumber di kelas gitu. Biar tidak hanya membaca ya, sambil dijelaskan gitu. Ini apalagi ini kan sudah sarjana semua, jadi keilmuannya kan lebih luas dibanding dengan yang mahasiswa PGSD yang biasa gitu kan. Seperti itu. Ada suara yang masih belum di mute, suara sepeda motor dan kendaraan di mute biar tidak gaduh gitu ya. Oke, begitu ya. Jadi minggu depan kita sudah langsung ke tugas mahasiswa ya. Ke tugas mahasiswa. Kemudian yang tugas 1, 2, dan 3 itu individu ya, bukan kelompok ya. Jadi kalau yang ini yang presentasi itu kelompok, tapi kalau yang tugas individu yang 1, 2, 3 membuat rancangan, kemudian membuat video dari praktek pembelajaran terpadu. Video dari praktek pembelajaran terpadu. Jadi prakteknya teman-teman mahasiswa itu direkam gitu ya. Ini juga harus sesuai alur lah ya, namanya orang ajar itu kan ada bagian pendahuluannya, ada bagian langkah-langkah pembelajarannya atau bagian intinya, ada juga penutupnya. Oh iya nih, perlu saya sampaikan juga nih, karena sekarang ini paradigma mengajar kita ini sudah harus melalui assessment juga ya. Jadi pembelajaran assessment itu selalu jadi satu nomenklatur gitu, pembelajaran dan assessment gitu. Itu harus diakomodir ya, jangan sampai terlewat gitu. Kemudian untuk pembuatan video nih, karena durasinya kan hanya 3-5 menit, betul-betul diefektifkan untuk hal-hal yang penting saja. Yang penting saja itu maksudnya yang bagian-bagian penting dari pembelajaran. Jangan sampai kebanyakan di pendahuluan, ngomong lebar sampai lebih dari separuh waktu, yang intinya malah nggak dapet. Biasanya penyakitnya mahasiswa yang membuat video praktek pembelajaran seperti itu. Kalau kita manage, misalnya ya, pendahuluan cukup 1 menit, kemudian kegiatan intinya 3 menit, penutupnya 1 menit, kan udah dapet. Nah, di kegiatan pendahuluan, kegiatan inti itu sudah harus mengakomodir keterpaduannya itu. Keterpaduannya harus muncul. Jangan sampai di kegiatan intinya itu tidak terlihat keterpaduannya ada di mana gitu ya. Demikian juga pada saat pembukaan atau pendahuluan, harus sudah mengakomodir segala macam. Ada motivasi, ada persepsi dan seterusnya. Nah, makanya gunakan teknologi agar menghemat waktu ya. Misalnya doa tidak harus doa utuh, doa dibaca secara utuh, waktunya habis.
boleh dengan tulisan teks ya, boleh running text, boleh juga menggunakan mungkin teks saja gitu. Jadi menghemat waktu, guru menyampaikan mari kita dan lain-lain gitu kan. Dan ingat ya bahwa pembelajaran kita, paradigma kita adalah student centered learning, bukan teacher centered learning. Jadi jangan sampai guru di situ mendominasi, sedangkan siswa tidak ada perannya atau sedikit perannya. Begitu ya, Mbak Ana. Oke, Mbak Ana silakan. Iya, berarti itu untuk tugas videonya nanti dikumpulkan, diupload di LMS atau gimana ya Bu? Oh iya, pertanyaannya Terus bagus sekali. nanti praktiknya di kelas masing-masing tempat kita mengajar Bu. Iya, betul. Sudah pertanyaannya? Sudah Bu, terima Oke, kasih. ya. Jadi video ini adalah macam laporan ngajar gitu ya. Macam laporan praktek mengajar gitu. Ya, dari kelas yang diampu oleh mahasiswa. Tapi tadi sudah saya sampaikan ya, yang di awal tadi itu kasusnya Mbak siapa tadi? Kasusnya Mbak siapa yang tadi ngajar di SMP itu? Itu ya. Mbak Surat. Iya, Mbak Suratmi. Jadi di kelas tempat mengajarnya mahasiswa ya. Itu kemudian diuploadnya di mana? Diuploadnya di LMS. Kalau memang di sana ada ruangannya, lebih bagus lagi di LMS. Ada ruang untuk ngupload, saya belum lihat soalnya. Kalau sudah ada nanti, tapi biasanya saya begini, agar mahasiswa memiliki akun media sosial yang, karena sekarang kan zaman digitalisasi ya, kalau bisa bisa dinikmati oleh orang lain, bisa dijadikan sebagai amal jariah ilmu, sehingga menginspirasi orang lain. Maka dari itu biasanya saya ingin mahasiswa itu upload di YouTube ya, upload di YouTube. Kalau yang sudah punya YouTube mungkin tidak ada masalah ya, seperti itu. Tapi kalau yang misalnya belum, dan kadang kan ada yang memang nggak mau gitu, nggak tahu kenapa ya, ada alasan apa. Ada yang kecenderungannya natural, berarti dia mungkin tidak cocok kalau di dalam ruangan terus. Ada anak-anak yang kecenderungannya kinestetik, ada yang kecenderungannya matematik logik, ada yang kecenderungannya musikal dan lain-lain. Ini harus diakomodir. Jadi praktek pembelajaran terpadu ini harus mengakomodir, bukan hanya menonjolkan keterpaduannya, tetapi bagaimana keterpaduan itu juga melibatkan potensi peserta didik atau melibatkan kebutuhan peserta didik. Kebutuhan yang dimaksud di sini yaitu tadi kecenderungan-kecenderungan yang memang harus diakomodir, begitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Begitu? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita sudah 5 menit lagi nih, akan saya manfaatkan betul untuk apa ya, paling ya closing statement gitu. Jadi jangan lupa minggu depan sudah mulai presentasi. Silakan kelompoknya dibagi. Tadi ada 7 kelompok. Yang kelompok yang tema terakhir bukan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh itu kan artinya ada missing tema gitu ya. Semuanya satu full, cuma mungkin di situ itu dalam artian karena di situ adalah menerapkan model-model. Model itu kan banyak sekali. Kalau separuh itu kan nanti model apa dibagi 2 gitu ya, bukan begitu. Tetapi masing-masing utuh, secara utuh, tetapi dengan tema yang berbeda gitu ya, dengan tema yang berbeda, dengan model yang berbeda, begitu maksudnya. Begitu untuk pertemuan kita hari ini. Saya berharap ini awal pertama ya, ini pertama kali kita bertemu, mudah-mudahan menjadi kesan yang positif, kesan yang menyenangkan. Saya mau tanya dulu nih, apakah belajar terpadu ini kira-kira nih, ini kan kita baru melangkah ya, kira-kira menyenangkan nggak nih? Ayo silakan memberikan statement. Salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semuanya. Silakan. Terkait durasi video praktek pembelajaran terpadu itu berapa menit ya?
Ya, ada. satu Mm-mm. atau Ya, silakan, ada yang mau membantu menjawab? Tadi sudah saya jelaskan. Tadi 3 sampai 5 menit. Iya, 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit. Jadi gini, dikelola saja 1 menit untuk pendahuluan, 3 menit untuk kegiatan inti, 1 menit terakhir untuk penutup. Makanya diambil yang inti-intinya. Kalau ada yang kalimat yang sekiranya ini cut gitu ya. Jadi yang betul-betul di situ menampilkan keterpaduannya, efektivitas metode materi terpadu gitu. Jadi efektifkan di metodenya, efektifkan di materinya gitu, sehingga tidak terjadi yang panjang, ngomong terlalu panjang atau aktivitas yang terlalu panjang sementara intinya nggak dapet gitu ya. Begitu ya Mbak Musafikah, begitu? di rumah tersebut. Oke, yang lainnya ada lagi? Kalau tidak ada mau saya akhir Itu Bu, ya. untuk materinya bebas atau gimana materi yang disampaikan? Ya, Mbak Susi ya. Mbak Susi yang tanya ini. Itu mewakili Ya, iya maksudnya Mbak sudah Susi ini. diwakili. Oke. Oh iya, oke. Untuk Materinya bebas. tadi itu Bebas materinya ya, bebas. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk semuanya yang sudah berpartisipasi aktif. Ya, tepuk tangannya mana? Oke ya, semangat ya. Ya, kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan tema yang berbeda, dengan suasana yang lebih menyenangkan. Sehat semuanya, bahagia semuanya, sehingga perkuliahan kita ini menjadi lebih efektif. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya yang luar biasa. Tetap istiqomah nih ya, on cam semuanya. Jadi saya senang sekali. Sekali lagi terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masih ada kuliah lagi mungkin ya. Oke. Oke, saya tutup ya.